Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Imalia, NIM 2018-12174. Saya akan menjelaskan kode etik profesi perawat. Sebelumnya, profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keadilan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan telah disepakati oleh suatu masyarakat atau organisasi tertentu. Selanjutnya, kode etik dalam keperawatan. Perawat merupakan suatu profesi yang difokuskan kepada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal. Perawat adalah orang yang mendapatkan pendidikan khusus untuk melakukan perawatan, terutama untuk orang yang sedang sakit. Kemudian, kode etik perawat merupakan bagian yang harus dijalankan dan diterapkan oleh perawat untuk menjalankan profesi keperawatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang perawat harus berpegang teguh terhadap kode etik, sehingga kejadian dalam pelanggaran etik dapat dihindarkan. Ada beberapa tugas utama seorang perawat, yaitu memberikan obat kepada pasien sesuai jadwal dengan baik, menjaga pasien, memberikan perhatian kepada pasien, menerima pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ada kode etik keperawatan Indonesia yang telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab terhadap tugas. Yang ketiga, tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya. Yang keempat, tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan. Yang kelima, tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan negara. Contoh isu atau pelanggaran kode etik perawat. Yang pertama, tindakan aborsi, menggugurkan kandungan. Yang kedua, eutanasia adalah keinginan pasien untuk mati dengan bantuan tenaga medis, dan nyawa pasien tersebut akan mati dalam beberapa waktu kemudian. Yang ketiga, diskriminasi pasien HIV, yaitu membeda-bedakan pasien yang terkena HIV. Yang keempat, diskriminasi SARA, yaitu membeda-bedakan pasien dari segi status, budaya, ras, dan agama. Kemudian saya akan membahas kode etik profesi lainnya. Kemudian saya akan membahas kode etik profesi lainnya. Perlu diketahui bahwa selain profesi akuntan, profesi lainnya juga membutuhkan kode etik masing-masing profesi. Hal ini dikarenakan adanya berbagai keberadaan berbagai profesi, yang mana setiap profesi bertujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya agar sesuai dengan pedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kode etik masing-masing profesi berguna bagi para anggotanya sebagai acuan perilaku dalam berorganisasi. Dari banyaknya profesi selain akuntan, ada beberapa contoh kode etik profesi lainnya, yaitu yang pertama, ada kode etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Kode etik BPK dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2007, serta telah diumumkan dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Kode ini berlaku untuk anggota dan pemeriksa BPK. Menurut Pasal 1 Ayat 2 dari 3 Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, anggota BPK dan pemeriksaan BPK mempunyai pengertian yang berbeda. Kode etik profesi dalam Badan Pemeriksaan Keuangan dapat disimpulkan dengan independensi, integritas, dan profesionalitas. Yang kedua, ada Kode Etik Penghimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Kode Etik PAII yang berlaku pada organisasi profesi auditor internal dan semua anggota PAII. Yang kedua, ada Kode Etik Qualified Internal Auditor atau QIA yang berlaku bagi anggota PAII yang telah memperoleh atau telah mendapatkan sertifikasi QAA, karena perlu diketahui dan dipahami bahwa saat ini yang berprofesi sebagai auditor internal tidak seluruhnya mempunyai sertifikat QAA. Kode etik PAII ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga, ada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode etik ini berlaku bagi ilmuwan psikologi dan psikolog. Kedua profesi ini dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, di mana untuk ilmuwan psikologi mereka dapat memberikan jasa psikologi, namun tidak bisa atau tidak boleh melakukan praktik psikologi. Sedangkan untuk psikolog, mereka hanya dapat melakukan praktik psikolog. Dalam kode etik psikologi dapat disimpulkan yaitu dengan menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan selalu berhati-hati. Yang keempat, ada kode etik profesi advokat. Advokat merupakan subprofesi di bidang hukum. Di Indonesia terdapat lebih dari satu organisasi profesi advokat. Kode etik profesi advokat berlaku sejak tanggal 23 Mei 2002 dan disepakati berlaku bersama untuk organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI). Seorang profesional di bidang hukum perlu memiliki sikap manusiawi, yang artinya tidak hanya menghadapi hukum secara formal, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai perasaan masyarakat. Kemudian ada sikap patut, yang artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara. Kemudian ada sikap jujur, yang artinya menyatakan suatu hal benar menurut apa adanya, serta menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. Dapat disimpulkan kode etik profesi advokat yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.